Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laude Syahlan S. Sagala yang diamanahkan menjadi moderator untuk memandu keberlangsungan kegiatan kita di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan tenaga fasilitator lapangan Sanrek Wilayah Barat, khususnya yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu-ibu, marilah kita buka pertemuan ini dengan terlebih dahulu membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi dimulai, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Purwono selaku narasumber di siang hari ini. Yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan TFL. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal pada kesempatan siang ini akan membahas materi tentang manajemen konstruksi. Materi ini menjelaskan tentang tujuan dari manajemen konstruksi tersebut. Tentunya materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TFL dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan yang menjadi regulasi acara kita pada pagi hari ini. Poin pertama, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan. Poin kedua, peserta wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan audio selama pelaksanaan kegiatan. Poin ketiga, peserta melakukan rename akun Zoom-nya dengan format nama, asal provinsi. Silakan Bapak dan Ibu dimohon segera dilakukan. Poin selanjutnya, narasumber kami beri waktu untuk menyampaikan materi termasuk diskusi tanya jawab selama 2 jam. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak diizinkan ada interupsi dari peserta. Setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada menu chat dan pada waktunya. Pertanyaan akan dibacakan oleh saya sendiri nantinya, yang dijawab oleh narasumber. Jika waktu masih memungkinkan, nantinya pertanyaan dapat diajukan langsung oleh peserta dengan mengacungkan tangan, dan peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Jika peserta harus meninggalkan acara karena suatu keperluan, maka peserta mengajukan izin via chat room. Peserta dilarang menggunakan menu chat selain untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan izin meninggalkan acara. Peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Purnomo untuk menyampaikan materinya sekaligus nanti untuk membuka sesi diskusi dan tanya jawab, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Laude ya. Iya, Pak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya manggil teman-teman saja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Purwono. Kebetulan tahun ini saya dipercaya sebagai tim leader untuk Sanimas Reguler Wilayah Barat. Nah, kebetulan saya ini diminta menjadi narasumber manajemen konstruksi di wilayah saya sendiri. Jadi ya, karena kita satu wilayah, tentu saya sedikit banyak sudah agak hafal ya terkait dengan wilayah bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Saya nyebutnya teman-teman saja. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah bertemu. Untuk segala informasi Pak, teman-teman, bahwa untuk wilayah kita sampai per hari ini, kalau kita bicara progres dari 13 provinsi, mungkin segala informasi, alhamdulillah kalau untuk wilayah Barat itu sekarang ini yang bergerak cepat itu ada 4 provinsi. Pertama adalah Banten, yang kedua itu di Bengkulu atau mungkin Sumatera Selatan, dan yang ketiga adalah Riau.
Nah, yang sekarang saya berhadapan atau dengan teman-teman sekalian ini kebetulan wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Terutama dan DKI kemarin. DKI. Nah, DKI ini alhamdulillah juga kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman Pasprov, Pak Arief. Itu rencananya mungkin minggu ini bisa dilakukan PKS, perjanjian kerjasama. Nah, kemudian kalau untuk Jawa Timur, tadi pagi saya kebetulan Zoom dengan Ibu Ima, beliau sebagai PPK di Jawa Timur, itu sudah PKS. Terus kalau untuk Jawa Barat, alhamdulillah informasi dari Pak Galuh atau abang kita Galuh, itu progresnya mungkin sekarang sekitar 20%-an ya, kalau nanti koreksi saja. Kemudian untuk Jawa Tengah ini yang paling banyak lokasi, ada 28 lokasi. Informasi yang terakhir saya terima memang mudah-mudahan ini tidak salah, udah pelatihan tukang atau mungkin malah sudah sebagian ada yang penggalian, nanti dikoreksi saja. Kemudian juga untuk daerah istimewa Yogyakarta itu terakhir minggu lalu saya konfirmasi dengan Pak Agung sudah pencairan dan mungkin sekarang sudah penarikan dana dan kemudian juga untuk pelatihan tukang. Itu gambaran sebelum kita membahas atau mendiskusikan mengenai terkait dengan materi manajemen konstruksi. Mohon izin mungkin saya berdiri supaya lebih enak ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara manajemen konstruksi, ini kan satu rangkaian dari mulai kita perencanaan kemarin ya, teman-teman sudah menyelesaikan PKS, kemudian sekarang masuk ke pelaksanaan. Nah, ini semua saling terkait. Jadi kalau teman-teman sudah menyelesaikan PKS atau rencana kerja masyarakat itu dengan baik atau isinya juga bagus, tentu nanti pelaksanaannya akan jauh lebih mudah lagi. Karena bagaimanapun dokumen yang kita pegang untuk pelaksanaan di lapangan itu dari rencana kerja masyarakat. Di dalam rencana kerja masyarakat itu tuh ada selain DED, ada RAB, juga nanti juga di sana ada pasca konstruksi dan sebagainya. Nah, kalau kaitannya dengan manajemen konstruksi, ini mungkin sekedar informasi bahwa sekarang ini di wilayah barat ini sebagian besar memang sudah tahap pengecoran atau malah sudah sebagian tutup dinding, tapi ada yang sebagian juga masih pelatihan tukang atau juga baru PKS. Jadi saya anggap nggak apa-apa kita mulai dari awal saja sebagian. Nah, kalau yang teman-teman sudah yang lewat dari itu nggak apa-apa juga, nanti kita diskusikan. Jadi untuk manajemen konstruksi bisa ini kira. Nah, kita tahu bahwa pada manajemen konstruksi itu ada dua kata, manajemen dan konstruksi. Jadi manajemen itu artinya adalah mengelola atau mengontrol suatu pekerjaan. Nah, konstruksi adalah pelaksanaan. Nah, di sini diharapkan untuk teman-teman semua, baik yang baru maupun yang lama, itu harus menguasai bagaimana pelaksanaan yang sudah kita rencanakan di dalam rencana kerja masyarakat. Jadi salah satu outputnya adalah bagaimana kita menguasai permasalahan nanti di lapangan. Ke atas. Ya, jadi ini istilahnya adalah memanage suatu kegiatan yang terkait dengan pembangunan. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam pelaksanaan konstruksi memang kita tentu setiap daerah itu punya kendala sendiri, setiap lokasi punya kendala sendiri. Jadi misalnya untuk tukang atau persiapan itu kadang-kadang kita tidak mudah mendapatkan tukang yang kita harapkan. Jadi di beberapa daerah saya menemui ada tukang yang all round. Dia bisa menggali, tapi juga dia bisa untuk pekerjaan pembetonan maupun. Tapi tidak juga dimungkiri bahwa tidak semua daerah itu tukangnya itu terampil. Makanya di awal kita perlu melakukan yang namanya pelatihan tukang supaya ada semacam visi yang sama antara teman-teman dengan tukang.
Karena kalau tukang dengan teman-teman itu sudah di awal berbeda, jadi maunya tukang sendiri, terus maunya teman-teman sendiri, itu banyak kejadian malah ribut di dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian selain masalah tukang juga masalah bahan. Di beberapa daerah di Sumatera mungkin tidak ada kendala baik mengenai masalah material pipa atau material yang lainnya. Tapi kadang-kadang bukan cuma masalah ketersediaan, transportasi. Ya, transportasi itu juga berpengaruh terhadap bahan material. Dan jangan lupa teman-teman bahwa sekarang ini semua provinsi ini kan pada saat yang bersamaan melakukan pembangunan, melakukan pelaksanaan. Nah, ini kadang-kadang yang membuat bahan baku itu terbatas. Makanya kalau teman-teman sudah ada pencairan, sudah ada uang yang masuk, tolong diatur agar seefektif mungkin uang yang masuk itu bisa dibelikan untuk dibelanjakan material. Terutama material yang agak sulit itu adalah pipa. Itu juga harus segera dilakukan pembelian. Kemudian permasalahan lain di perencanaan adalah dana belum cair. Kalau dana belum cair memang kita belum bisa melakukan apa-apa. Itu kendalanya bisa macam-macam. Karena mungkin PKS-nya yang terlambat. Kalaupun PKS sudah jadi, kadang-kadang banyak revisi. Ya, beberapa PPK atau terutama beberapa satker itu sangat ketat untuk urusan pencairan dana. Nah, ini tolong teman-teman yang belum pencairan agar diantisipasi. Tapi kalau saya lihat yang belum pencairan di wilayah barat itu tinggal DKI sama Jawa Timur. Mudah-mudahan minggu ini bisa cair. Kemudian selain itu juga ada masyarakat yang kurang support. Ini bisa dimaklumi ya teman-teman bahwa kadang-kadang kan tidak semua masyarakat yang kita berikan bantuan atau kita lakukan pembangunan itu mereka langsung bisa menerima program ini. Terutama masyarakat yang kebetulan tidak mendapatkan pemanfaat. Kan ini dana kita terbatas, hanya 70 KK. Nah, dari 70 KK memang sudah kita pilih yang membutuhkan siapa saja. Nah, seringkali yang jadi provokator itu justru yang di luar tersebut. Itu yang membuat kadang-kadang teman-teman pemberdayaan itu harus mengantisipasi kalau seandainya di dalam masyarakat atau di wilayah yang kita hadapi atau kita dampingi itu katakanlah ada yang namanya penghasut atau provokator. Itu harus diantisipasi. Selain itu yang berikutnya adalah juga ada dominasi dari golongan tertentu, jadi dia pengen menguasai. Jadi ini kan program di wilayah kami, jadi kamilah yang harus mengatur, kami yang harus mengendalikan semua. Nah, itu kita harapkan teman-teman TFL dari pemberdayaan bisa mengantisipasi kalau terjadi seperti itu. Kemudian kalau untuk pekerjaan IPAL ini kesulitan awal ada pada saat penentukan titik lokasi. Jadi titik lokasi di awal kan sudah ada long list, ada short list, segala macam. Tapi kita tahu bahwa pada saat kita sudah menentukan, kita tidak tahu persis kondisi, walaupun tahu di lahan atas ya, kondisi tanahnya, tapi di bawah lahan itu kita nggak tahu. Banyak kejadian, ternyata setelah digali, misalnya 1-2 meter, ke dalamnya ketemu batu. Itu seringkali terjadi. Contoh yang kemarin saya dapat informasi itu di Lampung. Awalnya bagus, tanah merah, tapi setelah digali 1-2 meter, tanah keras. Nah, itu menghambat pekerjaan untuk galian. Jadi itu juga harus diantisipasi. Yang mau nggak mau mungkin harus menambah tukang atau pakai jackhammer supaya penggalian itu tetap bisa berlangsung dengan secepatnya. Ada juga kejadian di provinsi lain, waktu awal bagus, tapi ketika digali ternyata ada sumber air. Sumber airnya juga cukup banyak, yang akhirnya membuat teman-teman TFL itu harus berkreasi membuat atau menyedot air seperti itu. Jadi ini kendala-kendala pada saat kita pekerjaan penggalian. Di samping itu juga ada untuk tanah-tanah longsor. Bahwa tanah di kita ini memang bermacam-macam.
ada tanah mungkin di Jawa Barat, mungkin di di Cianjur tanahnya bagus, kita tinggal gali sampai kedalaman 3 atau 4 meter itu tegak, nggak ada masalah ya, bagus. Tapi ada juga di wilayah lain kondisi tanahnya itu gembur atau berpasir. Nah ini hati-hati teman-teman, ketika teman-teman menggali, jangan sampai kalau ketemu yang namanya berpasir, itu membuat galiannya tegak, harus dibuat kemiringan, paling tidak dibuat space untuk kemiringan, atau dibuat terasering. Jadi supaya daya gelincir atau bidang gelincir itu bisa kita antisipasi, karena tanah itu ketika utuh nggak ada masalah, tapi ketika kita gali suatu kedalaman, dia kan mulai terbuka tuh. Nah terbuka ini ada yang namanya bidang gelincir. Dia akan kalau ada beban air atau katakanlah hujan, dia akan rontok dan kemudian ambrol. Nah itu bisa diantisipasi kalau sudah melihat kondisinya dengan menyiapkan bangunan turap. Turapnya bisa macam-macam, bisa dari, kalau orang Jawa itu pakai gedek, pakai bambu. Tapi kalau bisa juga pakai papan, ya tergantung yang paling murah di wilayah tersebut dan yang paling mudah didapat. Jadi selalu diantisipasi teman-teman ya, kalau untuk penggalian itu disiapkan turap. Syukur-syukur tanahnya keras, tapi kalau kita sudah menggali ternyata sudah kedalaman misalnya 3 meter, terus baru kita siapkan turapnya, ini galian sudah longsor. Nah ini yang dikhawatirkan, longsor itu terus kebetulan sekarang musim hujan, tambah banyak, akhirnya malah menghambat pekerjaan. Itu masalah untuk penggalian. Kemudian juga tanahnya ya tadi yang udah berair, yang daerah rawa. Terus kemudian kesulitan dalam media filter. Nah ini beberapa lokasi memang tidak mudah, khususnya untuk media filter. Ini kesulitan yang umum ya. Karena sekarang ini juga berbarengan ada sanima reguler, ada sanitasi pedesaan yang membutuhkan media filter. Sebenarnya ada beberapa alternatif seperti biobel, tapi hitung-hitungannya memang nanti di RAB. Jadi kita kesulitan ini harus diganti, tentu harus dihitung dulu berapa biaya pergantian tersebut. Itu kira-kira gambaran kesulitan-kesulitan yang biasa kita temui. Kemudian kalau untuk bangunan, nah ini bangunan sendiri, itu memang terkait dengan elevasi. Jadi teman-teman juga selalu saya ingatkan, ketika menentukan titik lokasi awal, perhatikan apakah levelnya di bawah pil banjir. Jadi kadang-kadang kan kita tidak tahu ya, itu bisa ditanya ke penduduk, Pak ini daerah ini suka banjir nggak? Kira-kira di level mana? Nah itu juga untuk menentukan nanti ketinggiannya, atau kalau perlu ya kita pindah lokasi untuk menghindari lokasi yang ada banjirnya atau level banjir. Itu yang salah satu. Kemudian juga mengenai perubahan jalur. Nah ini juga seringkali ada penolakan perubahan jalur. Jadi kita udah ngedesain, udah oke di awal, sudah teman-teman sudah tahu bahwa komitmen, tapi dalam perjalanannya, yaitu yang saya bilang ada penghasut yang mungkin tidak ikut di dalam pemanfaat, tiba-tiba jalur depan rumahnya dia tidak setuju. Wah saya nggak mau kalau dia lewat di depan rumah saya. Silakan. Nah ini kadang-kadang harus diantisipasi teman-teman. Jadi kalau sudah seperti itu, kita harus mencari jalur lain. Dan akibatnya apa? Bisa jadi elevasinya kita jadi makin turun. Nah kalau makin turun, takutnya di IPA-nya malah lebih rendah dari rencana kita. Ini harus diantisipasi kalau ada penolakan terkait dengan jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah jalur yang ketemu atau ada sungai. Nah ini dari awal sudah diantisipasi teman-teman. Jadi kalau sudah dapat lokasi, dilihat wilayah mana saja, ada nggak yang harus melintasi sungai. Dan selama ini sih saya belum ketemu wilayah yang harus melintasi sungai, karena itu membuat pekerjaan jadi tambah berat. Jangankan melewati sungai, melewati saluran aja itu juga butuh bangunan pelengkap. Kemudian tidak ada lahan untuk grease trap. Nah ini ada beberapa lokasi teman-teman yang lokasinya itu sempit, mungkin di Jawa. Saya nggak tahu, nanti saya yang perhatikan di Jawa Tengah atau di Jogja. Yang untuk menaruh grease trap aja di belakang itu atau di depan itu tidak ada lahan.
Nah, itu harus diantisipasi apakah langsung ditarik ke bak kontrol atau seperti apa. Karena gunanya grease trap kan seperti teman-teman tahu untuk menangkap lemak. Nah, lanjut ya. Kemudian seperti teman-teman ketahui bahwa pekerjaan kita ini ada waktu. Jadi ketika PKS ditandatangani, itu argonya sudah jalan. Biasanya di PKS itu ditentuin sama PPK, apa yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Nah, ketika PKS sudah ditentukan tanggalnya, makanya segeralah pencairan. Kalau bisa 1-2 hari sudah bisa pencairan, supaya teman-teman sudah bisa mengatur jadwal apa saja yang perlu dilakukan, pelatihan tukang atau beli macam-macam sekali. Nah, ini perlu kita ada namanya pengendalian pengawasan, yaitu supaya apa? Supaya tidak ada penyimpangan, terus juga untuk mengontrol kualitas, terus juga untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Dan kalau sudah bicara progres, itu diantisipasi kalau sampai terlambat itu ada biaya yang membengkak. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan, kalau ada longsor, kalau ada penolakan warga, misalnya ternyata warga tidak mau depan rumahnya dilewati, atau mungkin yang seperti saya bilang tadi, hujan. Nah, ini harus diantisipasi. Kesulitan utama dari pekerjaan kita selain masalah non teknis juga teknis. Jadi tolong teman-teman khususnya di Jawa, karena sekarang kan udah mulai masuk bulan Agustus. Ini sudah mulai ada hujan nih, hujan 1-2 hari, terus mungkin ini. Kalau bisa pekerjaan galian itu dilakukan pada saat sebelum hujan tiba. Tapi kalau ada hujan pun ya nggak apa-apa, karena kalau orang teknis, apapun yang terjadi di lapangan ya kita harus siap, seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih 10 unsur yang terkait dengan pengendalian pengawasan. Jadi di sini mungkin saya nggak bacain detail aja ya. Pertama, pencatatan bahan, seperti itu perlu dilakukan. Terus manajemen tenaga kerja, tadi yang saya jelaskan mengenai kebutuhan tenaga kerja. Terus penyusunan jadwal kerja. Nah, penyusunan jadwal kerja ini teman-teman memang sudah menyusun di RKM, tapi ketika sudah mulai di lapangan, itu mesti atau paling tidak di-adjust lagi bagaimana kondisi di lapangan. Kemudian pencatatan peralatan kerja, ini jelas ya, karena kita butuh peralatan yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian juga untuk precast bak control, ya ini karena butuhnya banyak, jadi kita harus buat precast kalau bisa, karena yang lainnya agak sulit. Terus kemudian terkait dengan pelaksanaan pemasangan pipa atau sambungan rumah. Kemudian konstruksi IPA-nya sendiri. Kemudian juga K3, ya, keselamatan kerja dan progres kerja. Dan perlu teman-teman ketahui, sekarang ini kan zamannya COVID, ya, zamannya Corona. Ini selain kita bicara K3, juga harus disiapkan protokol kesehatan. Kemarin saya kebetulan monep di Riau, itu mereka teman-teman KSM udah menyiapkan yang namanya tempat cuci tangan, terus untuk helm, juga mereka pakai udah disiapkan sepatu safety, juga masker. Jadi walaupun di desa, mereka juga sudah menyiapkan protokol kesehatan. Nah, itu biayanya sudah ada di dalam RAB. Ini tolong teman-teman disiapkan, ya selain tadi masalah papan informasi atau baliho, juga masalah keselamatan kerja. Kemudian untuk pencatatan bahan, ini saya lanjutkan aja, ini terkait dengan berapa banyak teman-teman mengatur kira-kira bahan apa saja yang dibutuhkan pada saat awal. Jadi jangan sampai mentang-mentang uang sudah cair, katakanlah 70% dari 500-350 juta, terus langsung semua barang dibeli. Pipa dibeli, semua dibeli. Nah, jangan sampai nanti baru mulai katakanlah 2-3 minggu, untuk bayar tukang malah sudah habis. Nah, ini teman-teman harus mengatur. Memang ada RPD, makanya ini butuh pengecekan, rencana penarikan dana bank. Biasanya kan kita di sini ada 3 kali. Ada yang mungkin pertama 150, 100 juta, 100 juta. Nah, ini tolong diatur ya untuk pembelian terutama bahan. Pengadaan material, terus penyimpanannya juga diatur, karena di lapangan itu tidak semua lokasi untuk menyimpan bahan itu ada.
Ada beberapa lokasi mungkin ada rumah kosong bisa untuk nyimpan bahan, atau mungkin di aula. Tapi itu juga tidak mudah karena tidak semua desa itu punya fasilitas seperti itu. Jadi harap diperhatikan beli barang sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau mau stok harus dilihat lokasinya seperti apa supaya jangan sampai nanti kita beli-beli tapi naruhnya sembarangan, terutama semen. Itu juga harus hati-hati kalau sudah kena hujan. Ini kemudian tenaga kerja yang tadi saya jelaskan bahwa terkait tenaga kerja, kemudian juga penyusunan jadwal kerja. Nah, penyusunan jadwal kerja yang paling simpel kita biasanya membuat suatu bar chart atau tabel. Jadi teman-teman bisa melihat dari mulai persiapan, pekerjaan konstruksi, dan konstruksi juga macam-macam. Kemudian kalau memang jangka waktunya 4 bulan, mulai dibagi-bagi tuh per minggu. Ini apa saja supaya kelihatan. Inilah yang paling simpel Pak teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah membuat dan biasanya itu di dalam RKM sudah ada. Jadi kalau teman-teman sudah punya RKM yang lengkap, maka jadwal itu sudah ada semua. Nah ini bentuknya seperti ini ya, simpel saja. Tapi ini tidak bisa melihat kemungkinan progres. Jadi hanya oh minggu ini, minggu ini. Tapi ketika ditanya, gimana nih progresnya? Nah teman-teman butuh yang namanya kurva S. Jadi sebenarnya kelanjutan dari bar chart, kita membuat kurva S. Ini saya kira teman-teman sudah tahu. Itu ada bobot. Setiap pekerjaan itu punya bobot karena punya nilai. Nanti dijumlahkan 100% dibagi. Nah tadi yang bar chart itu masing-masing kan punya komponen. Itu kita atur, kita bagi-bagi lagi ke masing-masing kotak atau ke tiap kolom, nanti dijumlahkan. Jadi ada rencana, nah rencana itu akan kita lihat sampai misalnya di bulan keempat 100%. Nah tiap minggu teman-teman itu harus melihat nih, kira-kira di kurva S kita nih gimana. Syukur-syukur antara rencana sama realisasi itu berdekatan angkanya. Tapi ya itu, di lapangan itu tidak seindah atau tidak semudah yang kita bayangkan. Ada masalah, ada kendala, segala macam. Dan untuk teman-teman ketahui, kita bisa mengontrol kondisi pekerjaan kita lambat apa tidak itu dari perbandingan deviasi. Kalau deviasinya positif, berarti kecepatannya cukup bagus. Kalau memang dekat-dekat, itu berarti standar aja. Tapi kalau minus, nah ini yang harus diantisipasi, apa penyebabnya? Jadi kurva S ini wajib teman-teman untuk selalu dikontrol. Dan kami juga sudah minta ke teman-teman Pasprov agar dibantulah teman-teman TFL yang mungkin masih baru belajar untuk mempraktekkan kurva S. Karena dengan kurva S, teman-teman bisa mengetahui apakah pekerjaan teman-teman itu lambat atau cepat atau biasa-biasa saja. Nah, seperti itu. Nah, berikut ini kira-kira gambaran ya tadi mengenai apa-apa saja permasalahan yang kita hadapi, terus antisipasi kalau ada keterlambatan segala macam. Jadi secara garis besar sih sebenarnya untuk pembangunan manajemen konstruksi itu mungkin teman-teman sudah tahu karena sudah pernah membuat RKM, paling tidak sudah ada bayangan apa saja yang harus disiapkan segala macam. Nah, sekarang kita masuk ke untuk pembangunan konstruksi dari SPAL DT atau katakanlah IPAL-nya. Jadi teman-teman harus pegang yang namanya layout atau jaringan. Ini penting karena supaya teman-teman mengetahui atau memang yang sudah ada di mana posisi IPAL kita, di mana jaringan SR kita, terus kemudian juga bak-bak kontrol kita di mana, terus grace trap, kalau grace trap nggak akan nampak. Kemudian juga jaringan seperti apa. Nah ini adalah untuk mengatur di mana kita mulai. Biasanya teman-teman bangun itu IPAL dulu nih. IPAL dibangun. Udah kita fokus di situ. Tapi jangan lupa kalau kita hanya fokus di IPAL, padahal sebenarnya ada pekerjaan lain yang mungkin bisa kita paralel. Karena kan kita ngejar target nih. Kalau semuanya di IPAL, nanti gilirannya baru SR dimulai, ternyata pipanya baru datang, atau kalau pipanya udah datang sih aman ya, tapi kalau belum, butuh lagi waktu, mundur lagi segala macam. Nah ini tolong teman-teman harus diantisipasi mana-mana yang bisa paralel dilakukan. Tapi jangan sampai nanti
saya mau gali aja deh, kan ini. Nah, gali itu juga ada risikonya. Kalau nggak langsung dipasang pipa atau tidak ditutup, kalau kena hujan longsor, atau kalau ada anak-anak yang nggak sengaja main malah jatuh atau celaka, itu juga harus diantisipasi. Nah, makanya gunanya jaringan atau layout ini untuk teman-teman melihat di mana saja kita bisa memulai pekerjaan-pekerjaan yang bisa paralel. Jadi kebutuhan-kebutuhan seperti apa. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Saya kira karena sudah punya RKM, sudah ada DED, kita sudah punya dimensi daripada atau ukuran daripada IPAL. Seperti apa ukurannya yang besar atau yang sedang-sedang saja, itu tergantung dari berapa banyak jumlah KK yang dibangun. Tapi juga ada selain bangun, ada kombinasi teman-teman ya. Ada yang kombinasi IPAL dengan MCK. Itu di beberapa lokasi karena memang daerahnya itu jarang-jarang mereka membangun kombinasi MCK. Tapi kalau yang padat dan kebetulan penduduknya itu sudah mempunyai WC, ya kita bantu dengan membangun IPAL. Ini saya kira teman-teman sudah punya gambarnya, standar. Nah, kemudian dari sistem yang tadi saya jelaskan SPAL-DT, ini kita bagi lagi ada 3 wilayah, pelayanan, pengumpulan, dan pengolahan. Pelayanan itu dimulai dari persil rumah. Ada grease trap, ada bak kontrol. Nah, ini yang saya harus pesankan ke teman-teman. Kalau ada 70 kakak atau 70 rumah lah katakanlah, itu masing-masing membangun grease trap sama bak kontrol. Katakanlah 2. Itu berarti kan kita harus membangun katakanlah 140 ya, 40 unit. Nah, teman-teman harus hati-hati nih. Harus dihitung selama pembangunan ini berapa banyak yang harus kita siapkan per hari. Jangan sampai gini, ini kan pekerjaan gampang, orang cuma bangun precast terus ukurannya sekian. Tapi jangan lupa tidak semua tukang bisa membuat precast. Ya, walaupun udah disiapkan malnya, tapi tidak semudah itu karena precast itu kan juga seperti grease trap juga ada lubang untuk mengatur pipa masuk dan pipa keluarnya, seperti bak kontrol. Jadi tolong teman-teman saya pesankan khusus untuk grease trap maupun bak kontrol ini dihitung jumlah totalnya berapa, terus kira-kira teman-teman ini membangun dalam rangka misalnya berapa bulan. Itu di bulan keberapa atau di minggu keberapa mesti menyiapkan mulai pekerjaan grease trap. Jadi jangan sampai saya cuma butuh 1 mal mungkin 4 tukang, ya udah saya buat seperti itu. Ternyata baru selesai mungkin di Januari di tahun 2021. Nah, ini harus diantisipasi teman-teman ya. Jadi cobalah sekarang exercise menghitung disimulasi. Kalau di tempat saya ada 70 KK. Ada 140 membangun grease trap sama bak kontrol. Coba dihitung ya, itu disimulasikan apakah cukup 1 mal atau mungkin 2 mal atau 3, itu terserah nanti teman-teman bisa exercise dengan kondisi di lapangan. Karena ini butuh keterampilan teman-teman, karena untuk nyata. Kecuali ada yang menjual seperti kalau kita lihat di desa atau ini orang bangun precast atau yang itu sudah siap. Nah, itu juga ukurannya kadang-kadang kan beda-beda. Jadi kadang-kadang harus dibolongin sendiri. Nah, ini tolong diperhatikan sumber daya yang ada di desa tersebut ya. Jadi belum tentu yang dijual itu cocok dengan ukuran yang kita maui. Jadi ada yang harus membuat sendiri seperti itu. Ini kaitannya dengan pembangunan untuk penyediaan grease trap maupun bak kontrol. Kalau dimensinya saya kira sudah teman-teman ketahui ya, seperti ini. Saya nggak usah jelaskan sistemnya karena ini sudah ada di dalam DED. Nah, ini contoh yang sudah disiapkan, jadi pipa-pipanya seperti apa pemasangannya. Jadi sebaiknya dari awal kalau memang membuat sendiri atau bukan tukang sendiri, dikasih tahu ukuran-ukurannya supaya mereka tahu persis barangnya seperti apa, diajarkan. Dikasih lihat tingginya berapa, terus berapa yang harus disiapkan lubangnya,
terus ukuran dari pipanya seperti apa, terus bagaimana cara memasangnya seperti itu. Karena kelihatannya simpel, tapi ini juga tidak mudah untuk kita buat sendiri. Demikian juga untuk bak kontrol ya, seperti ini. Ini banyak nih masalahnya. Jadi kalau salah bisa, kalau nggak diajarin nanti salah semua ya. Jadi lebih baik satu dulu diajarin yang benar. Udah ya, udah bagus seperti ini ukuran. Nah itu untuk contoh template di tukang-tukang yang lain kalau memang tukangnya banyak atau ada beberapa tim. Kemudian masih terkait dengan pengumpulan, jadi penggalian untuk jalur pipa. Ini juga teman-teman harus ketahui elevasi ya, karena kan teman-teman membuat elevasi itu biasanya pakai waterpass selang ya, dari ujung ke ujung selang ini. Kalau nggak hati-hati tiba-tiba sampai di sini loh kok malah lebih tinggi daripada inlet kita. Itu juga diantisipasi kalau, apalagi kalau yang kondisinya datar. Itu kan pipa itu punya kemiringan sendiri ya yang bisa kita pakai. Misalnya maksimum kan 1% di juknis. Ada juga yang memakai 0,5%. Karena kalau untuk yang misalnya 100 meter, kalau 1% aja itu turunnya berapa? Itu kan teman-teman bisa tahu, turunnya bisa 1 meter. Jadi hati-hati ketika mulai menarik jaringan pipa yang ditarik dari ujung sampai ke ipal. Jangan sampai nanti sudah teman-teman gali, main pasang-pasang saja, ternyata pada saat pengetesan itu airnya tidak ngalir. Ya, tapi kalau ngalir pun juga lama. Nah, ini juga menjadi masalah karena tidak semua kondisi teman-teman punya teodolit. Syukur-syukur bisa pinjam di PPK teodolitnya. Itu kalau boleh seperti itu. Jadi akurat ukuran dari elevasi. Kemudian yaitu tadi penggalian, jadi jangan sampai kita menggali tapi tidak segera dipasang. Kemudian untuk pipa juga teman-teman ketahui, untuk masangnya sendiri kan juga ada kriterianya atau ada tata caranya. Jadi harus dilapisi pasir supaya dia konstan ya, tidak naik turun, supaya dia stabil. Terus juga kadang-kadang yang tadinya stop, ini kan ada yang lubang itu segera ditutup plastik supaya tidak ada binatang, entah mungkin ular atau apalah masuk ke dalam pipa. Ya kalau udah masuk kan kita tidak tahu nih sepanjang ini, kadang-kadang kita nggak tahu apakah di dalam itu ada ularnya apa tidak. Jadi tolong ditutup. Jadi hal-hal yang kecil gini nih kadang-kadang terlupakan sama teman-teman KSM. Ya, karena kan teman-teman tahulah bahwa KSM itu kan bukan semuanya pekerja atau bukan semuanya tukang yang pandai membaca permasalahan di lapangan. Kemudian untuk pelelang pipa tadi sudah saya jelaskan, jadi harus hati-hati supaya tetap levelnya di jalur yang benar, elevasinya juga masuk. Ini gambar-gambarnya. Kemudian tadi yang saya jelaskan untuk pemasangan bak kontrol. Jadi dari grease trap terus ketemu dari pipa toilet atau dari WC ketemu yang namanya bak kontrol. Ini juga tolong diperhatikan detailnya seperti gambaran ini. Dibuat memang yang jangan kotak, karena apa? Supaya alirannya itu smooth ya. Karena kalau kotak, karena sebagian juga ada beberapa yang mudah-mudahan di kita tidak ada yang membuat bak kontrolnya itu kotak. Memang cepat, dia pakai kotak cepat. Tapi kan kalau sudah dipasang atau sudah mengalir, itu ada sudut-sudut yang membuat ada istilahnya tertinggal. Tapi kalau dia bulat, dan memang peraturan atau instruksi dari Pak Direktur itu dibuatnya yang bulat. Pertama, kalau bulat itu secara sipil dia lebih kokoh. Jadi kalau terinjak, dia lebih kuat atasnya. Terus kedua, laminar atau smooth. Seperti itu. Jadi kalau lihat teman-teman ada yang membuat maaf, mungkin di wilayah lain saya nggak tahu ya, karena selalu saya ingatkan jangan membuat yang bentuknya kotak, ya seperti itu. Ini pesan kami. Kemudian untuk pengolahan. Nah ini tadi kita sudah bicara pengumpulan, terus kemudian pelayanan, nah pengolahan. Nah ini pengolahan adalah terkait dengan pembangunan tangkinya sendiri atau septic tank besarnya sendiri.
Katakanlah yang kalau bahasa kita itu adalah IPAL. Untuk pembangunan IPAL sendiri yang tadi saya jelaskan, ada pembersihan lahan kerja. Itu harus dibersihkan supaya dilihat kondisi tanahnya seperti apa, diantisipasi sekitarnya seperti apa. Kalau bisa ada pengaman ya, rambu-rambu pengaman supaya teman-teman sudah bisa memberikan semacam pesan ke penduduk bahwa di sini nih akan kita bangun nih, jangan anak-anak terutama yaitu main-main ke lokasi ini karena ini mau digali. Jadi diingatkan seperti itu. Kemudian jangan lupa dipasang papan informasi ya. Papan informasi penting supaya ada misalnya ada pejabat katakanlah atau siapapun, oh ini lagi dibangun nih, dari siapa yang bangun. Nah, itu supaya ada informasi yang bisa kita jelaskan tanpa harus ngecek satu persatu. Ya, jadi papan referensi, pengukuran. Nah, tadi yang saya jelaskan pembersihan lahan. Kalau lokasinya tidak di kebun itu bersih nggak apa-apa. Tapi ada juga lokasinya kebetulan bekas sampah atau bukan sampah, bekas tempat pembuangan sampah. Nah ini harus diantisipasi juga, jangan sampai nanti ada penduduk yang protes. Waduh, bangunnya di tempat pembuangan sampah, padahal selama ini kita buangnya ke situ. Nah ini tolong dikasih tahu juga, karena lokasi IPAL kita tuh banyak yang maaf dan kutip tidak seideal yang teman-teman bayangkan. Ada yang bekas tempat pembuangan sampah, ada yang mungkin agak jauh, atau di kebun yang semak-semaknya juga banyak. Ini harus dibersihkan. Dan sampahnya jangan dibakar. Nanti kalau bakar terus ditinggal, malah jadi kebakaran. Jadi yang penting gotong royong, dibersihkan sama-sama. Biasanya nih KSM kalau yang awal ini mereka rajin nih untuk membersihkan lokasi, karena sama-sama ya untuk membersihkan lokasinya. Kemudian untuk pengukuran, nah itu yang seperti saya jelaskan, kita masang boplang, diukur, ukurannya seperti apa. Terus diantisipasi juga kalau ada rumah yang berdekatan, ya. Siapa tahu kita bangunnya tuh di daerahnya yang sempit nih, yang memang lahannya cuma segitu-gitunya, sepotong aja lah gitu. Nah harus diantisipasi ada rumah mungkin di sebelahnya yang perlu kita antisipasi, jangan sampai nanti kita gali, terus longsor. Rumahnya malah ke bawah runtuh gitu. Itu tolong benar-benar diperhatikan. Syukur-syukur sih kita dapat lokasi yang jaraknya dengan rumah tetangga atau dengan rumah sekitarnya itu agak lumayan, agak jauh. Jadi kita aman lah untuk gali. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan, diukur, diboplang ya, ukurannya seperti apa, supaya teman-teman sudah mengantisipasi kemungkinan kalau kita gali, karena galinya ini bukan 1-2 meter, kadang-kadang ada yang sampai 4 meter, ya rata-rata 4 meter lah kalau untuk IPAL. Dan itu tidak semuanya gali itu ada yang buat miring, ya. Jadi mereka gali ya tegak. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau udah gali tegak, karena ada bidang gelincir, kita khawatir malah longsor. Dan itu sering, bukan cuma saya omongkan itu berkali-kali kalau ketika saya monep, loh kok jadi longsor nih? Iya Pak, soalnya waktu gali KSM-nya dibilangin, KSM-nya, tukangnya dibilangin nggak nurut sih. Kalau orang Jawa bilang tuh dablek gitu loh. Udah tahu tanahnya berpasir, galinya juga ini tegak. Nah itu tolong dikasih tahu, karena tidak semua tukang itu kalau kita kasih tahu tuh nurut Pak. Mereka ya memang ada tukang yang sangat pinter malah. Mungkin pengalamannya di Hong Kong atau di mana ya seperti itu. Jadi dia selalu bilang, cuma bangun IPAL sih gampang. Saya pernah tuh ketemu di lapangan, ada tukang, Pak Purwono kalau cuma IPAL gini, saya tuh bangun dermaga. Ya saya bilang, coba aja lihat. Ternyata bangun dermaga memang mudah bagi dia, tapi IPAL ini nggak gampang nih. Gali-gali segala macam seperti itu. Karena ada sistemnya sendiri di dalam IPAL itu ya. Jadi tolong diperhatikan. Tukang-tukang kita ini banyak yang dalam tanda kutip itu pintar-pintar memang, namanya juga mereka tukang ya, suka punya kepintaran sendiri. Kalau dikasih tahu kadang-kadang malah balik. Jangan, kita kan masih muda-muda nih ya, dianggapnya baru lulus kemarin sore udah ngajarin kita yang udah puluhan tahun jadi tukang. Itu ada juga tuh Pak, hal seperti itu. Makanya perlu diketahui dulu bagaimana tukang-tukang kita bekerja. Nah ini adalah pemasangan patok ya. Ini saya kira teman-teman sudah tahu lah ya, kalau
Kebetulan teman-teman yang paspor lagi, TFL kita ini kebanyakan ya, saya lihat kan lulusan teknik, kecuali mungkin yang pemberdayaan. Nah, kalau udah bicara bangun itu kayak boplang atau segala macam tuh udah tau lah ya, ukurannya segala macam, masang patok-patok. Kemudian untuk galian, nah ini tadi yang saya bilang pekerjaan galian itu hati-hati. Pertama kondisi tanahnya, terus sekarang udah mulai musim hujan, diantisipasi. Terus kalau tanahnya bagus, tidak ada musim hujan, muncul mata air. Itu juga kadang-kadang tidak diduga. Tidak, galiannya bagus lokasinya, terus tidak ada hujan, tidak ada mata air. Ternyata baru digali 2 meter, batu. Nah, itu ada juga tuh, akhirnya menjadi kendala. Jadi selalu namanya di bawah tanah itu kita tidak bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Tapi apapun ya, kalau udah di lokasi tersebut ya kita gali ya. Itu seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk penyiapan galian, yaitu seperti tadi saya jelaskan, diantisipasi. Kalau untuk DKI, ini contoh saja, di DKI ini kan kebetulan lahan galiannya beda dengan mungkin di Cianjur. Kalau di Cianjur kebetulan yang kemarin saya dapatkan, kebetulan ini wilayah kita ya, saya jadi tahu, itu di pesantren Gelar itu tanahnya bagus, di depannya itu tanah kosong, lahannya bagus. Nah kalau di DKI, bapak-bapak kan tahu nih tanahnya, ya teman-teman kan tahu bahwa lokasinya itu ada kadang-kadang di sepanjang jalan, kalau istilah kita tuh jalan lingkungan, yang lahannya sempit, yang terbatas, yang lalu lintasnya juga padat. Nah ini harus diantisipasi kemungkinan resiko ada yang protes. Jadi biasanya dia naik motor mungkin ke depan 5 menit, gara-gara digali jadi muter bisa jadi setengah jam. Nah ini harus teman-teman kasih tahu, ini khususnya untuk teman-teman di DKI ini, karena seringkali lahannya itu terbatas atau kondisinya tidak ideal mungkin di Jawa Barat atau mungkin di Jawa Tengah yang saya lihat lahannya cukup luas, apalagi yang beberapa pesantren ya, mereka sudah menyiapkan lahan, atau mungkin di Jawa Timur yang lahannya juga cukup baik. Jadi khusus yang lahannya sempit, ketika mulai penggalian, apalagi yang jalurnya rame, itu mohon kondisikan supaya dirembuk bersama-sama, supaya jangan sampai nanti ada protes. Karena ini baru selesai kan paling cepatnya 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu, motor khususnya, atau mungkin kalau ibu-ibu yang suka jalan pintas, dia akan terganggu. Mungkin awal-awalnya sih setuju aja, tapi ketika udah 2-3 minggu, lama-lama, wah repot juga nih, seperti itu. Kemudian juga antisipasi kalau memang lahannya itu keras, daripada produksinya per hari cuma sedikit, ya sudah, kita membangun pakai alat berat. Tapi jangan lupa, karena ini pemberdayaan, ya alat berat itu memang menjadi konsekuensi ketika kita bicara biaya. Itu harus diperhitungkan, supaya tetap biayanya itu masuk terhadap RAB yang teman-teman buat. Seperti itu. Kemudian untuk lokasi-lokasi yang tadi yang saya bilang sudah berair segala macam, itu diantisipasi dengan pompa. Dan kalau sudah berair, kita bisa pakai sistem open pumping ya. Jadi lahan yang berair itu kita buatkan sumuran di satu tempat. Nah, air biar supaya ngumpul di sumuran tersebut, supaya galinya itu cukup di saluran atau di sumuran tersebut ya. Ini contoh yang di beberapa lokasi yang ternyata airnya itu selalu hari per hari naik. Tapi kalau sudah mulai fondasi atau sudah mulai dinding itu udah aman. Itu biasanya waktu lantai kerja itu akan merepotkan. Kemudian pengamanan. Nah ini juga seperti tadi yang saya jelaskan. Kita kan gali ini teman-teman, kedalamannya ada yang 3 meter, ada yang macam-macam ya, rata-rata 3-4 meter. Terus juga luas, cukup lebar ukurannya, ada yang 3 meter kali 12, segala macam. Nah, banyak kejadian, itu kalau hujan kan jadi kayak masuk air tuh, kolam. Yang kita khawatirkan kan namanya anak-anak. Ya, anak-anak kan suka iseng tuh, ada kolam baru nih, kita coba yuk. Nah, kadang-kadang namanya kita nggak ngontrol, mungkin bapaknya lagi main kemana, dia nyemplung. Nah itu kita khawatir. Ya, jadi ini hal-hal kecil tapi berbahaya. Jadi mohon ketika kita gali,
pengamanannya. Pengamanan yang supaya terutama anak-anak. Atau kalau malam, nah ini kalau malam kan gelap, siapa tahu mungkin ada orang yang nggak tahu di situ main jalan aja atau lari ternyata masuk misalnya. Mudah-mudahan sih itu tidak terjadi ya, seperti itu. Nah kemudian kalau kita sudah selesai penggalian, terus semua sudah kita siapkan, nah kita masuk yang kritis nih, masalah pembangunan IPAL-nya sendiri. Ini saya bilang kritis apa? Karena ketika ini salah, beton itu kan tidak bisa kita utak-atik lagi. Artinya kalau udah salah, ya salah, harus bongkar. Nah, jadi pesan kami ke teman-teman TFL, kalau sudah bicara masalah semuanya juga ini, itu istilah kita ditongkrongin, ya, ditongkrongin supaya yang gali juga ini. Tapi gali kan masih bisa ini. Tapi kalau sudah mulai pembersihan, apalagi nanti pengecoran, itu istilah kita teman-teman nggak boleh meleng tuh, tongkrongin aja kan. Paling berapa, nggak sampai 2-3 minggu lah kata orang seperti itu ya. Juga pembersihan. Pembersihan ini juga kan sudah ada desainnya ya. Saya nggak usah jelasin ukuran-ukurannya karena terlalu detail. Tapi inti daripada pembersihan itu sesuai dengan rencana kita. Berapa jarak-jaraknya, apa 20 cm, terus berapa diameter yang dipakai, terus gimana tekukannya segala macam. Itu semua dikontrol ya, pembersihan ini. Karena kita yang saya bilang tadi, kalau sudah bicara konstruksinya, ini konstruksi akan terus jalan, dan kalau salah, ya memang resiko. Memang beda ya dengan bangunan gedung, tidak terlalu ini ya. Memang IPAL ini kan cuma di bawah tanah. Tapi yang kita khawatirkan, justru kalau pas tukang kerja, misalnya ternyata salah mengerjakan longsor. Seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, karena saya kira teman-teman sudah bisa membaca permasalahan yang ada. Nah ini pembersihan juga tolong disiapkan. Kemudian yang tadi pondasi. Nah kalau IPAL ini kebanyakan kan kalau tanahnya bagus sih pondasinya hanya untuk lantai kerja saja, tidak ada pondasi untuk tapak atau batu kali, apalagi bore file. Nah, kemungkinan cerucuk. Ya, cerucuk itu bisa karena mungkin seperti di daerah kalau di Sumatera itu di daerah rawa atau daerah gambut itu kan dia IPAL itu kan punya berat, punya tekanan. Nah, supaya dia suatu hari tidak konsolidasi, tidak turun, maka dibantu dipasang cerucuk. Nah, cerucuk ini macam-macam, ada yang dari bambu, ada yang dari dolken, itu macam-macam ya. Yang tujuannya adalah supaya ketika ada penurunan ini ditahan, karena kalau cerucuk itu sudah Bapak atau teman-teman pasang, ketika dia ketemu sama tanah yang katakanlah dia lengket, jadi dia menahan seperti itu. Tapi kalau kondisi tanahnya bagus ya sudah nggak ada. Ini biasanya kalau yang pondasi ini mungkin kalau kita bangun MCK, ya MCK kan tentu harus ada pondasinya seperti bangun rumah, pondasi tapak atau pondasi batu kali. Tapi kalau untuk IPAL biasanya kalau tanahnya bagus itu udah kita anggap bidangnya cukup kuat, dan karena kan ukurannya cukup besar. Jadi bidang bawahnya itu sudah merupakan pondasi sendiri kalau untuk IPAL ya. Kemudian ini kalau kita bicara pondasi tapak, ini biasanya untuk bangunan-bangunan yang mungkin kayak rumah segala macam. Tapi kalau atau MCK, kalau nggak ada ya kita nggak usah bangun pondasi tapak ya. Terus seperti batu kali juga ini kalau lihat dari gambarnya ini kan mungkin untuk bangun kamar mandi atau untuk bangun MCK. Terus nah ini cerucuk yang tadi saya jelaskan. Jadi cerucuk itu fungsinya hanya supaya konsolidasi nanti suatu hari nanti dia bisa dibantu atau didukung oleh cerucuk yang sudah melekat dengan tanah. Ini terkait dengan pondasi. Nah, ini ada yang lebih penting lagi, pembetonan. Yang tadi sudah jelas, kita sudah bicara pondasi, sekarang kita masuk ke pembetonan. Nah, ketika bicara pembetonan, jadi kita sudah pasang rangkaian besi-besi, kemudian kita pasang bekistingnya. Nah, dari sinilah kita mulai mengatur campuran, ya. Kadang-kadang kan teman taunya
175, K225. Nah, di tukang kadang-kadang bahasa itu agak sulit tuh. Kalau kita kan biasanya kalau pesan tuh K175. Nah, pengertian K itu kan kekuatan dari ini, tes kubus ya. Jadi kalau K175 berarti 175 kilo per meter persegi atau sentimeter persegi. Nah, biasanya tukang itu cuma tahu 1, 2, 3 seperti itu. Itu sebenarnya 1, 2, 3 itu setara dengan K175. Jadi 1, 2, 3 untuk untuk semen, untuk pasir atau kerikil itu harus diatur. Biasanya teman-teman di lapangan sudah tahu ukurannya dan tukang biasanya juga sudah paham. Nah, ini terkait dengan masalah penulangan. Jadi desain kita ini sudah disiapkan teman-teman di dalam DED-nya penulangannya seperti apa, jalur-jalurnya di mana saja, terus pasang kawat bendratnya seperti apa. Itu teman-teman harus cek satu persatu ketika tukang mulai pasang. Jangan sampai nanti ada yang pasangnya terbalik atau mungkin sembarangan. Karena kadang-kadang kelihatannya sih sama saja, tapi kalau terbalik juga nggak ada gunanya. Terus ada juga, Pak, gimana kalau pakai wire mesh? Ya, sebenarnya wire mesh itu pada dasarnya sih boleh aja, tapi karena ini pemberdayaan, apalagi juga tidak mudah kan, di desa itu harus membeli wire mesh yang sifatnya banyak. Ya, lebih baik kalau untuk kita bicara padat karya, ya kita gunakanlah konvensional saja. Jadi kita beri kesempatan tukang untuk bekerja. Toh pembersihan ini kan juga tidak terlalu lama ya, untuk ngatur segala macam. Kemudian, bekisting. Bekisting ini penting, kenapa? Karena dia adalah makin selubung daripada beton. Ada mungkin ya kalau memang boleh itu pakai plat besi, tapi itu kan mahal ya untuk plat besi. Ada memang seperti itu. Tapi dengan triplex pun juga bisa. Tapi yang penting selain masalah bekisting juga nanti penahannya itu diatur sedemikian sehingga kuat. Jadi ketika dicor, jangan sampai nanti ada yang melendut atau gembung seperti itu. Makanya dilihat cara pemasangan bekistingnya. Pakai triplex atau pakai yang lebih kuat ya. Tapi jangan papan, karena papan nanti ada namanya grid-grid atau garis seperti itu. Ini bekisting juga sangat penting dalam pekerjaan untuk pembetonan. Kemudian campuran beton tadi yang saya jelaskan, kita biasanya ambil yang paling mudah memang perbandingan 1, 2, 3 itu aja, karena tukang-tukang itu sudah paham. Karena kalau pakai ukuran lain, pertama kan sebenarnya nggak beda-beda jauh lah harga maupun kekuatannya, kecuali yang untuk precast ya. Biasanya precast itu di atas K300, tapi kan kita nggak seperti itu. Karena jadi jatuhnya mahal. Ini bisa teman-teman lihat untuk campuran beton. Nah, ini pengecoran. Pengecoran sendiri teman-teman juga harus diantisipasi. Kita kan ngecor ini ukuran, kalau untuk lantai dasar sih nggak ada masalah ya, karena sudah ini. Tapi ketika mengecat dinding itu ada beberapa memang bertanya, bisa nggak Pak sekaligus? Ya kalau bekistingnya kuat, tenaganya ada, terus bahannya cukup, bisa sekaligus. Tapi kan kalau bicara sekaligus harus diatur tuh seperti itu. Nah, umumnya itu bertahap. Ya, ini nggak ada masalah bertahap juga. Yang penting kan kita memang tahu aturan kalau bertahap itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi bisa sekaligus kalau memang mampu, tapi kalau enggak ya bertahap saja. Toh selama ini juga bertahap, nggak ada masalah. Ya. Jadi pengecoran harus dilakukan lantai dasar, terus dinding, sampai nanti terakhir ditutupnya. Tapi tutup itu baru nanti kalau dinding sudah beres semua, sudah ada pengetesan tingkat kebocoran, itu penting. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, ketika kita bicara, waduh Pak, kan kita nggak bisa ini, terus gimana? Nah makanya ada yang namanya water stop. Water stop itu sebenarnya semacam apa ya? Kalau kita bicara, kalau kita masang pipa itu itu kayak selotip ya. Jadi ini contoh yang simpel. Jadi supaya air itu tidak merembes. Jadi kalau misalnya ini saya gambarkan ya, katakanlah ini
dinding. Kita misalnya ini katakanlah ya, kita bangun bertahap separuh dulu nih. Nah kalau ini kita nggak pakaiin water stop, itu nanti kalau ini dia akan keluar air nih, merembes gitu loh. Makanya dipasanglah water stop supaya fungsinya adalah supaya dia menghambat rembesan dari air. Jadi kalau kita nggak pasang, nanti sambungan ini antara beton lama dengan yang baru dia akan basah, akhirnya ini berarti sambungannya tidak bagus. Nah kalau sudah seperti ini ya sudah rembes. Memang ada juga yang bilang, Pak ini kan di bawah tanah, kan tidak mengganggu. Ya oke, kalau tidak mengganggu, tapi kan tetap yang kita tampung ini kan limbah. Dia akan rembes-rembes, terus dia akan mengotori lingkungan. Seperti itu ya. Dan ini akhirnya gara-gara mau menghemat water stop, malah kita pekerjaannya jadi nggak bagus gitu ya. Terus lama-kelamaan karena dia rembes-rembes, besinya juga mungkin berkarat, ya siapa tahu nanti ada guncangan, patah, ambrol, seperti itu ya. Jadi tolong saya kira teman-teman harus mengantisipasi kalau memang membetonnya itu tidak sekaligus, harus ada water stop. Nah, dilihat. Kalau cara-caranya bisa teman-teman lihat, buka aja di YouTube. Di YouTube tuh banyak ya. Entah yang dari Vietnam, yang bangun seperti apa, itu banyak. Jadi teknologi itu udah umum ya, kita bangun pakai water stop. Nah ini memang harus kita lakukan. Nah kalau beton, beton decking. Kita kan masang pembesian kan rapi nih, udah rapi-rapi. Nah ketika ngecor, kan harus ada namanya selimut beton. Bagaimana kita tahu bahwa yang kita pasang itu sudah sesuai ketebalannya? Makanya ini ada istilahnya ganjelannya, decking, atau kalau istilah kita tuh ukurannya memang ada yang kotak-kotak kayak tahu ya. Itu gunanya adalah supaya besi yang kita pasang itu sesuai dengan yang kita atur. Jadi dia jangan sampai nanti ketika dicor, karena beban dari beton, dia malah turun. Nah itu dibantu sama decking, atau kalau istilah lapangan tuh tahu lah, karena ukurannya memang kotak-kotak. Itu untuk menjepit supaya besi itu tetap di jalur, di ukuran yang kita harapkan. Karena kalau enggak, nanti ketika dicor atau besinya turun, malah besinya itu malah ada di posisi di jalur yang sebenarnya tuh tempatnya selimut betonnya sendiri, seperti itu ya. Jadi ini istilah-istilah yang umum dilakukan, dan ini bisa dibuat. Ada juga yang jual ya, tapi itu juga bisa kita buat sendiri. Atau kalau enggak ya misalnya enggak ada, pakai semacam, bukan kayu ya, istilahnya beton bata, itu juga bisa. Tapi usahakan sih beton, jadi dia menjadi satu kesatuan. Kemudian ini tadi pekerjaan pengecoran yang sudah saya jelaskan ya. Teman-teman harus mengantisipasi dari mulai bahannya, molennya, terutama tukangnya, segala macam. Dan kalau bisa, dan usahakan bisa, ibu-ibu itu diperbantukan, karena kan kita juga ngejar yang namanya kesetaraan gender. Kalau cuma ngangkut estafet bahan beton, itu kan nggak ada masalah ya, ibu-ibu bantu. Karena di beberapa lokasi kemudian yang saya lihat, ibu-ibu itu membantu untuk ya ngangkut-ngangkut, itu kan lumayan. Karena teman-teman tahu bahwa kita bicara padat karya, bicara MBR, bicara juga kesetaraan gender. Nah usahakan, mungkin kalau untuk pembesian ibu-ibu tidak bisa, karena memang itu pekerjaan laki-laki. Tapi kalau hanya untuk ngangkut-ngangkut beton, saya kira berilah kesempatan ke ibu-ibu kita yang memang, kalau mau loh ya, jangan juga dipaksakan. Karena kan mungkin ibu-ibu tangannya halus, kalau ngangkat-ngangkat ember atau apa, takutnya wah
lebih mahal ngerawat tangannya daripada hasilnya ya seperti itu. Tapi tawarkan saja, ibu mau nggak bantu kita nih untuk ngangkat-ngangkat ngecor. Nah, jadi ditawarkan, jangan wah ini kerjaan laki-laki, ibu-ibu nggak perlu, ya jangan seperti itu. Jadi kita bicara kesempatan ya seperti itu. Jadi teman-teman bantulah di desa supaya mereka mau membantu yang lainnya. Ini kejadian pengecoran ya, tadi saya sudah jelaskan terkait bahan-bahannya. Jadi kalau 135 itu seperti apa, ukuran-ukurannya sudah ada. Sorry, 123 kok jadi 135. Ini bahan-bahan yang sudah disiapkan, kemudian campurannya juga seperti apa yang teman-teman harus siapkan. Jadi jangan lupa tetap dikontrol ya, karena kadang-kadang kalau awal sudah dikontrol terus berikutnya tukang tuh juga main masukin aja sekian semen, sekian segala macam dan tidak ada lagi pengontrolan untuk volume yang kita harapkan. Ini adalah campuran-campuran beton terkait dengan penggunaan air, jadi airnya juga jangan air yang mungkin terutama yang di pinggir pantai nih, ini kan banyak kesulitan mengenai air bersih. Jadi kadang-kadang pakai air payau, nah itu ya memang tetap jadi sih betonnya, tapi takutnya karatnya ini ya, pengaruh karat terhadap besi. Ini penggunaan air. Kemudian campuran betonnya untuk perbandingan. Kemudian juga air campuran beton, ini saya kira saya lanjutkan saja. Nah, ini terkait dengan K3. Sekarang ini kan zamannya COVID nih. Jadi ketika zamannya COVID, tukang-tukang itu kan juga harus ada jaga jarak. Ya kita berharap sih tidak ada masalah ya di dalam pekerjaan. Tapi kan kita nggak tahu, sekarang kan ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala, kerja, terus ada temannya mungkin rentan, malah jadi tertular. Makanya pengecekan suhu tetap dilakukan, jaga jarak dilakukan. Nah cuma yang kadang-kadang agak repot itu pakai masker nih. Kan nggak gampang kalau orang kerja pakai masker tuh kalau napas tuh suka tersengal-sengal, ya udah ya mungkin kadang-kadang dicopot, tapi ya kalau masih tetap memungkinkan tetap ini. Tapi umumnya memang kalau saya ke lapangan, kalau saya datang sih dipakai tuh maskernya. Tapi ketika katanya kalau Pak saya udah pulang ya lepas lagi gitu lah. Tapi yang penting jangan sampai ada tertular masalah COVID nih, karena sekarang ini zamannya COVID, kita nggak tahu siapa yang sehat tanpa membawa virus. Kalau yang sakit sih udah jelas pasti positif dan masuk isolasi atau rumah sakit. Yang sehat ini, makanya kita bicara standar keselamatan kerja. Jadi bukan cuma rambu-rambu itu yang saya bilang tadi, itu wajib. Karena kita khawatir ada anak-anak di sekitar itu main, tiba-tiba masuk ke dalam galian. Nah itu bahaya. Karena anak-anak kan namanya juga anak-anak. Jadi ada apa-apa, walaupun dia salah, tetap aja yang disalahin yang punya pekerjaan tersebut. Kemudian alat pelindung diri ya, tadi saya bilang sarung tangan, helm, sepatu, ini kan sudah disiapkan di dalam RAB. Ya, sudah kita siapkan, terus juga helm, terus asuransi. Nah, asuransi mungkin nanti teman-teman dapat informasi ketika materi masalah penggunaan dana. Tapi karena tadi di awal kan saya sudah ingatkan, kita ada namanya bar chart. Bar chart kan gampang tuh, cuma buat tabel. Misalnya untuk pekerjaan pembetonan butuh misalnya 3 minggu atau berapa minggu, kita sudah atur.
Tapi ketika bicara progres, persentase, itu baca tidak bisa kita pakai. Karena kita tidak tahu berapa bobot di masing-masing kolom. Nah, makanya kita butuh tetap kurva S. Jadi tolong kalau teman-teman belum tahu, belajar ya bagaimana membuat kurva S. Kan mungkin ya, saya mungkin tidak semuanya sudah pernah, tapi yang baru-baru bisa belajar. Karena kurva S itu menurut saya sih wajib untuk mengontrol bagaimana progres yang ada di lapangan. Jadi tiap minggu itu terkontrol. Berapa rencana, terus nanti realisasinya berapa, selisihnya berapa, itu akan terus naik. Syukur-syukur antara garis kurva rencana sama kurva realisasi itu berdekatan. Lebih bagus lagi kalau realisasinya tuh lebih tinggi. Itu lebih bagus lagi. Tapi jangan sampai rencananya begini tapi realisasinya datar. Kayak orang sakit jantung itu. Kalau datar gitu, selesai sudah pekerjaan kita ya. Masuk rumah sakit. Karena datar terus. Ya, itu makanya kurva S itu kalau saya bilang sama teman Patrop, minta kalau nggak bisa ya diajarin. Katanya, Pak ini kan kalau tiap minggu buat repot. Ya memang repot, tapi kan bisa. Orang itu kalau udah itu tinggal kita main komputer kok, ya seperti itu. Itu kadang-kadang kalau Patrop saya tanya, Pak susah minta datanya, padahal teman-teman TFL sudah ada, sudah buat itu. Ya, nah ini terkait dengan laporan fisik. Jadi nanti akan muncul 0%, 25%, sorry, 50, 75. Kalau nggak salah di juknis kita 0, 30, 60 kalau saya nggak keliru ya, atau 100. Tapi nggak tahu kalau memang seperti ini. Nah itu, jadi jangan lupa juga teman-teman titik 0, ini kembali lagi yang belum mulai ya. Kalau yang sudah mulai sih harusnya sudah ini. Yang belum mulai, cari lokasi foto 0% itu yang kira-kira view-nya enak. Artinya enak ini. Ketika 0%, ketika naik 20% tuh kelihatan view utuh. Tapi jangan saya sekarang ngambil 0% di sini nih. Terus nanti yang 30% saya pindah ke sini. Terus nanti yang 50%, wah itu jadi membingungkan. Memang bentuknya hampir mirip-mirip, tapi nggak kelihatan tampaknya. Apalagi kalau main ambil-ambil aja sampai selfie. Ada foto orangnya, itu juga selfie boleh tapi untuk pribadi. Tapi kalau untuk laporan ke pusat, usahakan jangan ada selfie-nya. Terus jangan ada ini tambahan keterangan derajat, jam, itu macam-macam lokasi. Itu juga akhirnya mengganggu kita nih. Ya itu ada boleh, itu untuk internal saja. Tapi kalau kirim ke kami itu utuh, ya utuh yang bersih, yang gambarnya bisa kita tampilkan. Karena terus terang teman-teman, foto kita ini atau foto teman-teman semua ini itu akan masuk ke dalam sistem SIM, masuk ke dalam sistem pusat. Jadi kalau nanti buat profil, itulah yang kita pakai. Jadi tolong buat foto yang bagus, yang kira-kira view-nya enak dilihat, jangan yang buram-buram. Memang akhirnya gini, Pak kan saya HP-nya HP jadul yang kalau dipakai buram-buram. Ya kalau itu ya memang repot juga. Tapi sekarang kan HP yang bagus relatif ya murah lah untuk membuat foto. Foto itu juga dilihat kalau cuaca terang pasti bagus lokasi gambarnya. Itu kira-kira gambarannya. Terus yang kedua, ini juga tidak kalah penting teman-teman ya. Kan kita sekarang ini namanya pekerjaan manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi, mengelola pembangunan. Nah, setiap hari itu ada pembelian material atau mungkin nggak tiap hari, tiap minggu, itu harus dikontrol berapa, terus dibuat laporannya. Jangan nanti laporannya, terutama untuk teman pemberdayaan, itu ditumpuk di akhir ketika mau membuat LPG atau mau menarikan dana yang kedua. Usahakan, istilah saya dulu kalau waktu saya kerja di kontraktor tuh, sebelum kita pulang atau sebelum kita tidur, itu hari itu pembukuan, katakanlah kalau kita bicara pencatatan, itu selesai. Kwitansinya juga beres. Ini kan yang bikin lama nih kadang-kadang mencocokkan antara kwitansi atau pengeluaran sama ini. Kadang-kadang, ini kok nggak cocok-cocok ya, itu bikin lama tuh. Itu pengalaman di lapangan. Nah, ini teman-teman harus mulai sekarang disiplin. Dicatat dengan baik, berapa pembayarannya. Karena kalau di akhir-akhir itu nanti bisa tiba-tiba pas buat laporan,
tanda tangan atau tulisannya tuh dalam waktu 3 bulan tuh sama, warna tintanya sama, hurufnya sama, padahal tokonya beda-beda. Seperti itu ya. Ini pengalaman, tapi kalau sekarang kan tahun 2020 teman-teman udah lebih tahu lah ya, sudah kita ajarin, buatlah yang tertib, buatlah yang rapi, karena kalau sudah sampai seperti itu nanti teman-teman sendiri yang susah jelasinnya, kok bisa ya 3 bulan tarikan garisnya sama semua, seperti itu ya. Walaupun saya juga paham bahwa ini teman-teman pasti nggak disiplin nih ya. Nanti itu untuk pasrop juga saya ingetin, tolong di waktu monep jangan cuma ngobrol aja, dilihat dong itu laporan KSM, karena sebenarnya kan KSM yang ngumpulin. Tapi KSM kan kalau ngumpulin, dikumpulin, benar-benar dikumpulin Pak, bukan ditata, kumpulin aja. Nah pada saat disusun jadi masalah tuh, itu nanti jadi temuan. Kalau jadi temuan, bukan cuma teman-teman aja yang ditanya, bukan cuma pasrop, PPK pun akan jadi kena getahnya. Advisory lebih kena getah lagi, karena advisory kan tanggung jawab. Kok waktu pelatihan nggak diingetin tuh buat laporan terakhir pada saat mau ada penarik pertanggung jawab. Memang yang dulu-dulu ada kejadian gitu, tapi sekarang mudah-mudahan teman-teman sudah menyadari bahwa kalau kita bekerja dengan tertib, dengan teratur, itu juga menolong pada saat teman-teman membuat laporan. Nggak apa-apa, sehari pada saat pulang kita rapikan, toh nggak sampai ya sebenarnya 1 jam lah menyusun. Kan sehari kita nggak mungkin beli macam-macam yang aneh-aneh toh, yang dibeli juga itu aja. Itu kira-kira untuk progres keuangan. Ya memang KSM, tapi KSM itu perlu dibantu. Nah itu tadi yang terkait dengan laporan visualisasi dokumentasi. Ini yang tadi saya ingatkan, foto ya, fotonya itu harus benar. Nah ini contoh-contoh ya teman-teman. Kalau udah jadi, saya pengen seperti ini nih. Ini yang paling bawah, seingat saya yang kanan itu adalah di Ternate. Mungkin kalau teman-teman yang pernah di timur, ini kebetulan saya ngunjung. Itu gunung yang teman-teman lihat itu adalah Gunung Gamalama. Ini contoh aja ya, waktu kita menggali, ini kan pinggir pantai. Ini daerah berpasir, itu selalu longsor. Jadi digali longsor, digali longsor. Jadi akhirnya melebar. Akhirnya kita pakai sheet pile atau turap, tapi tetap dari papan. Karena untuk cari sheet pile yang besi itu kan mahal, dan perjalanan untuk beli ke kota itu tidak mudah. Dan itu akhirnya jadinya malah bagus. Itu view kalau yang belum saya 22 tahun yang lalu saya tim leader di timur. Kalau yang atas ini saya tidak begitu hafal. Yang ada hidroponik mungkin ada di Malang ya. Biasanya kalau Jawa itu kan kreasinya banyak. Jadi fungsi daripada IPAL itu ada yang untuk ruang pertemuan. Maksudnya pertemuan yang bukan tempat pesta ya, yang sifatnya rutin, misalnya ada arisan atau segala macam. Jadi ini juga tolong teman-teman dimotivasi ke KSM atau mungkin nanti KPP agar kedepannya mereka punya bayangan bagaimana supaya IPAL yang kita bangun itu punya daya tarik atau paling tidak berguna bagi masyarakat sekitar. Karena ternyata setelah dibangun tuh banyak untuk tempat foto-foto. Jadi contoh ya, seperti mungkin kalau di Cianjur saya lupa ya di mana, tapi di timur itu seperti di Gorontalo, itu malah tahun 2000, saya lupa 2017 atau 2018, itu memenangkan juara pertama IPAL yang menghasilkan pendapatan. Karena IPAL-nya dibangun di atasnya untuk pertemuan atau kafe. Orang sekarang kan suka tuh kumpul-kumpul, ngopi-ngopi segala macam. Nah itu dibangun. Waktunya masih panjang? Masih Pak. 1 jam lagi atau? Sorry ya. 40 menit Pak. Hah? Kan sisa 30 menit tanya jawab Pak. Sekarang masih? Masih. Oh ya udah. Baik kalau ya. Ini maaf teman-teman, saya tanya, takutnya saya ngomong terus, ternyata udah habis waktunya kan. Saya beri tanda Pak. Oh ya udah. Ya, baik teman-teman, saya lanjutkan lagi kalau memang itulah kira-kira gambaran mudah-mudahan ya apa yang saya jelaskan. Sebenarnya teman-teman sudah tahu karena sudah punya materinya, sudah bisa baca, sudah bisa, apalagi yang sudah seperti di Cianjur nih. Mungkin Cianjur sekarang udah nanti saya tanya nih sama
Pak Ganti atau Pak Sahudin ya, itu saya bagian TFL-nya. Sekarang sudah sampai mana, mungkin sudah pengecoran. Terus kalau Jawa Tengah kemungkinan masih gali-gali nih kemungkinan, karena kalau DKI jelas belum, karena kemarin saya baru ketemu TFL DKI, baru ketemu saya di sini, baru mau PKS. Itu juga agak lambat nih ya, tolong TFL DKI jangan lama-lama lah, kalau bisa cepat saja. Nah kalau untuk DIY, saya dapat informasi dari Pak Hasbi baru seminggu yang lalu ya kurang lebih, itu berpencairan, mungkin sekarang pelatihan tukang atau mungkin sudah ada yang menggali. Nah kalau Jawa Timur baru tadi pagi PKS, saya kebetulan diminta ikut melihat zoomnya Bu Ima. Nah jadi ada waktu untuk kita tanya jawab ya, silahkan kalau ada teman-teman mau sharing atau mau tukar pengalaman. Nah saya juga kan istilahnya masih belajar nih, karena walaupun saya jadi team leader juga saya masih belajar. Mungkin ada temuan atau kendala di lapangan yang mungkin kita bisa sharing. Jadi intinya kita sharing lah. Jadi ada teman-teman di daerah lain mungkin menemukan, oh Pak saya kalau pakai bekisting bisa nih plat besi, karena di sana mungkin besinya murah. Nah, bagus. Jadi itu. Atau ya seperti apa. Saya kira bisa. Oh, belum. Mungkin pesertanya Pak mungkin sudah mengerti Pak atau gimana Pak? Atau mungkin ada teman-teman yang peserta Bapak Ibu sekalian bisa mengancungkan tangan ya, di reaksinya atau cerita deh, nggak apa-apa ya. Kita kan ini kebetulan kita satu keluarga wilayah barat nih. Jadi kita sharing mungkin dari Cianjur nih Pak Ganti atau Pak Sahudin pengalamannya. Kebetulan kan saya lupa yang TFL teknik Pak Ganti atau Pak Sahudin ya, karena kemarin dua-duanya saya hubungi. Itu mungkin bercerita nih sekarang progres Bapak udah sampai mana, terus ada kendala apa, atau kalau mungkin ada kesulitan ya kita sharing aja Pak, karena ya itu untuk pembelajaran di wilayah lain yang mungkin baru mulai. Atau yang Jawa Tengah nih, kalau Jawa Tengah nih ada dua lokasi nih, dua wilayah, Pantai Utara sama Wonosobo, Temanggung. Nah ini kan daerah pegunungan. Nah, silakan Pak, ada yang mau sharing cerita, pengalaman, boleh aja, atau mau bertanya yang kira-kira Bapak ragu-ragu. Mudah-mudahan sih saya bisa jawab ya Pak ya, karena kadang-kadang kan pengalaman saya dulu di pekerjaan sipil tentu di zaman sekarang mungkin enggak berbeda, tapi prinsipnya sih sama saja lah. Silakan Bapak-bapak atau ibu-ibu nih. Ibu baik siapa? Pak, mohon izin Pak, ini Pak dari Pak Tolib di Kendal. Oh, Kendal ya? Kendal. Ya, Kendal Pak. Ini pertanyaannya, untuk foto dokumentasi 0 sampai 100%, apakah tiap sambungan SR juga diwajibkan Pak? Ya. Terus ada lagi pertanyaan kedua Pak, dari Muhammad Widiantoro. Kafe ya? Atau bagaimana? Dua. Tadi Bapak menyampaikan bagaimana bangunan IPAL bisa dibuat kafe. Ya, apakah tidak bau Pak? Ya, bau. Atau bagaimana antisipasi terjadinya bau? Karena ada kekhawatiran tentang itu. Mungkin Bapak tanya dulu Pak. Ya, oh ya Pak, baik Pak. Kan nanti bertahap. Nah, baik Pak. Saya baca juga ya yang gampang ya. Nah untuk 0%, 0 sampai 100. Gini, kalau untuk yang diutamakan itu adalah di bangunan IPAL-nya. Karena kalau sambungan itu 0% kelihatan, tapi ketika udah ditutup itu udah nggak cerita 50%, karena itu kan nggak lama tuh, paling ya kalau kita udah gali, apalagi kalau cepet ya, besok udah ketutup. Kita nggak bisa bicara lagi foto 0% awal sama ini. Yang utama sebenarnya di IPAL-nya. Tapi kalau untuk dokumentasi itu perlu. Karena pekerjaannya kan harus terkontrol Pak. Waktu kita gali, kita foto. Waktu dipasang pipa, kita foto. Tapi kalau yang bicara 0, 50 itu umumnya kita patokannya adalah di IPAL-nya. Karena itu kan dia sentralnya tuh di situ Pak. Gitu. Tapi untuk yang lain-lain harus ada. Misalnya pada saat tukang membuat grease trap, misalnya di lokasi tersebut, ya difoto. Ini loh laporan yang bahwa tukang-tukang kita itu diberdayakan untuk membuat grease trap.
atau bug control atau ya macam-macam. Untuk media filter pun juga difoto Pak. Kan nggak mungkin media filter 0% dari foto. Tapi yang utama itu adalah di bangunan IPA-nya. Karena itu kelihatan pergerakan dari 0% awal waktu masih tanah kosong, waktu pembersihan, waktu mulai gali, itu kronologisnya kelihatan. Tapi kalau untuk yang lain, kadang-kadang 0% pas ini besok udah ditutup lagi, itu kan udah 100% tuh, ya udah, ya. Jadi itu untuk pertanyaan pertama ya. Iya Pak. Terus yang kedua yang bau ya. Untuk Pak Muhammad Wijanto ya. Pak. Ya jadi gini, memang ya untuk 1 atau mungkin sampai 6 bulan ini kan prosesnya kan bakteri itu yang terbentuk ya. Memang untuk awal-awal jelas masih bau. Nah itu kita maklum. Tapi kalau mulai sudah terbentuk, kalau nggak salah yang Gorontalo itu sudah setahun setelah beroperasi. Ya, biasanya kalau udah setahun beroperasi, sudah kalau memang sistemnya benar, ada bau. Tapi kan kita juga ada pakai ventilasi Pak. Ventilasi yang kita tarik ke atas itu, ventilasinya jangan dipasang sejajar atau sehidung kita. Kalau hidung kita ada angin, itu pasti bau. Biasanya mereka pasang agak tinggi, supaya ketika ada angin, itu ke bawah. Harus ada ventilasinya Pak. Ya, fungsinya juga untuk membuang bau. Dan itu baru beroperasi kafe itu, karena kafenya itu di pinggir, kafenya lagi. IPA-nya itu di pinggir jalan. Saya lupa nanti kalau memang saya ada FGD ke Jawa Tengah atau ke Kendal ya. Tadi yang tanya Kendal. Iya Pak, dari Kendal Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ada videonya ya. Ini kan kebetulan wilayah saya, jadi kalau saya AJFJ untuk memotivasi teman-teman KPP, saya kasih contoh misalnya yang ada kafe. Sebenarnya Jogja tuh banyak tuh yang bagus-bagus ya. Kalau bapak-bapak, bapak lagi, teman-teman buka YouTube, itu banyak contoh-contoh di DIY itu ipal-ipal yang digunakan atau dimultifungsikan untuk mendapatkan penghasilan. Coba aja buka, Jogja tuh paling maju. Segala macam dia kreasi, ada yang untuk kolam ikan, ada yang untuk, kalau kita bicara PAUD ya, anak-anak sekolah itu, mereka di atas IPA, itu aman kok. Dan kalau sudah setahun itu, kalau memang sistemnya bekerja dengan baik, ya nggak bau. Ya ada sih bau, tapi relatif nggak terlalu, kalau yang masih baru-baru sekali. Ya. Terus berikutnya apa? Baik Pak, ini dari Ardi, Yogyakarta Pak. Bangunan swadaya IPAL berapa persen alokasi dana? Swadaya? Iya Pak, Ardi dari Yogyakarta Pak. Nah, jadi kalau swadaya itu sih sebenarnya justru ini kan untuk memotivasi atau melihat kepedulian ya. Jadi kalau bisa, kita nggak bicara banyak karena kan masyarakat yang kita hadapi ini kan terbatas juga dan pendapatannya juga relatif. Biasanya tuh yang swadaya yang umum yang memang di tenaga ya seperti itu. Jadi kalau memang mereka bisa bantu, mereka bisa menyumbangkan untuk tenaganya, tapi tetap harus dibayar. Katakanlah misalnya ya ini sehari 75.000, mungkin ya udah saya bantu dibayar mungkin separuhnya. Itu juga berbentuk swadaya. Tapi jarang yang swadaya uang, apalagi kalau kita bicara berapa persentase. Tapi itu tetap nanti harus dihitung, diekuivalenkan tenaga yang dibantu untuk membantu pembangunan, kira-kira berapa rupiah dimasuk ke dalam buku swadaya. Supaya ada bukti bahwa teman-teman kita di desa atau di lokasi mana, di Kendal atau mungkin di Rembang, itu ada swadaya. Ini terus terang saya sangat bersyukur kalau ada yang menanyakan swadaya dan syukur-syukur itu bisa menjadi kenyataan. Karena terus terang tidak mudah. Ya ini pengalaman, mungkin sekedar pengalaman saja ya. Jangankan yang swadaya, ketika nanti di awal komitmen, oke Pak, kita mau nih nanti untuk pembangunan ini kita nyumbang iuran per bulan misalnya ya 5.000 atau itu awalnya sih oke, tapi nanti coba kalau dalam perjalanan itu mintanya itu udah lebih kayak itu susah sekali. Kalau dia bicara iuran ya, kita bicara bukan kewajiban, iuran itu ya. Padahal kan kita udah pasangin gratis, sudah tadinya mungkin BAB-nya di kebun,
sekarang sehat, tapi makanya mudah-mudahan teman-teman pemberdayaan syukur-syukur mungkin di Jawa bisa meningkatkan swadaya masyarakat sehingga nanti masuk tuh di laporan kita, Pak, misalnya Kabupaten Rembang setelah kita kalkulasi misalnya ada swadaya soal dihitung 5 juta, itu bagus tuh. Jadi saya nggak bicara presentasi, ada dulu buktikan, nanti akan keluar. Ya nggak mungkin lah kita realistis saja, tidak mudah memberdayakan masyarakat untuk bicara, tapi bukan berarti tidak ada. Karena ketika orang diberi kemudahan, kalau kita bisa memberi kesadaran, mungkin dia akan bantu, mungkin dia akan ya sedikit banyak menyumbang. Tapi itu yang kita harapkan. Terus lanjut. Baik Pak, ini jadi ada... kalau dia nggak puas boleh tanya lagi ya. Oh iya Pak. Buat Bapak Ibu mungkin ada tambahan atau gimana Pak? Itu ada bawahnya, kalau saya baca ada nih. Iya Pak, ada 3 pertanyaan lagi Pak. Dari Pak Sahudin, Jawa Barat. Bagaimana untuk pemasangan bak kontrol atau mahole? Apa harus per 12 meter atau per 3 batang pipa? Terima kasih Pak. Ini ya pipa ya? Pipa Pak. Hah? Ya, jadi prinsipnya gini, kalau kalau kita masang manhole itu biasanya kan ada pertemuan dari beberapa pipa ya. Jadi gunanya kan untuk mengontrol supaya pertemuan yang kita buat itu apakah benar gitu. Jadi tergantung nanti ukuran, dan biasanya kan kita punya ukuran pipa 6 meter. Jadi nanti dilihat dari jaringan yang Bapak buat, kira-kira berapa ukuran yang Bapak sudah tentukan, dan pertemuan dari masing-masing ipal tersebut, jaringan tersebut ya, pipanya maksud saya seperti itu. Jadi dilihat dari Bapak punya rencana seperti apa. Oke Pak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari Bapak water stop ya. Alarsustokin Pak dari Jateng, Jawa Tengah. Untuk water stop, apakah diperbolehkan menggunakan sea casual? Ya, jadi sebenarnya sih water stop itu memang intinya kita bicara dulu fungsinya dulu ya. Jadi fungsi utama dari water stop itu seperti yang saya bilang tadi, untuk menghambat ketika kita membangun dinding beton atau lapisan di bawah ini supaya tidak ada rembesan. Itu intinya dulu. Jadi macam-macam memang. Jadi ada pakai water stop, ada juga pakai katakanlah mungkin peseng yang bisa dilipat. Tapi yang penting dia aliran airnya itu, kalau misalnya nih potongan. Ini misalnya sambungan. Ini ketika air nih, ini misalnya atas ya. Air ini masuk, ini kalau ada penghalang ya, ini dia jadi ke atas gitu Pak misalnya, atau ke bawah. Jadi tidak langsung menuju ke sini. Jadi ada semacam penghambat. Ya. Jadi intinya seperti itu ya. Silakan aja kalau memang bisa dilakukan. Yang penting jangan ketika ada sambungan beton cuma diketrik-ketrik. Kalau zaman ini kan, kalau yang kita masang di rumah itu kan, kalau yang lama dengan baru supaya dia nempel itu diketrik-ketrik yang lama supaya nanti semennya itu menyatu. Itu kalau memang tidak ada air. Tapi kalau ada airnya, ya itu yang utama adalah rembesan. Rembesan itu baru nampak ketika kita ngetes. Itu jadi basah nih, sekitar sini basah. Ya. Terus apalagi? Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari Bapak Juprianto di daerah Jawa Tengah Pak. Sharing saja untuk antisipasi air hujan agar tidak masuk ke sebab kalau sampai ke ipal ini potensi adanya bau sebab merusak sistem proses alami di dalam ipal. Ya memang betul teman-teman ya. Yang masuk ke dalam ipal itu kan sudah kita tentukan, kita sepakati dari dapur ya, dapur cuci piring atau cuci tangan atau ini kamar mandi sama dari toilet. Itu yang utama ya. Jadi jangan ada kadang-kadang ya, saya nggak bilang semua. Tritisan air hujan itu kan jatuh
dia kan ngalir. Kebetulan lagi grease trap kita itu mungkin lebih rendah atau ini dia masuk. Nah itu harus diantisipasi Pak ini. Kadang-kadang seperti itu. Tapi makanya ketika masang grease trap itu dilihat nih kemungkinan ada sekitarnya. Kalau perlu dikasih sedikit naik dari tanah sekitarnya ya supaya dia aman. Karena kalau sudah mulai masuk air, apalagi sengaja dimasukkan, ada lagi yang kalau nggak sengaja mungkin misalnya ada tritisan, kan nggak ada yang tahu tetangga, masukin aja ke grease trap kita. Itu yang dalam tanda kutip nakal. Nanti ipal kita jadi penuh air yang sebenarnya bukan air dari dari fungsi yang utama. Dan akhirnya sudah penuh, padahal mungkin baru 6 bulan kok penuh sekali. Padahal bakteri kita belum berproses dengan baik. Ya seperti itu. Jangan lupa teman-teman, ini kan yang seperti tadi bilang, kunci ipal kita, keberhasilan dari ipal kita bukan cuma proses di ipal, justru di awal-awal ini. Makanya butuh teman-teman pendampingan. Makanya mudah-mudahan teman-teman bisa selesai di bulan Oktober. Jadi November, Desember, kalau memang ada yang sampai Desember, tapi kalau ada yang sampai November, ada waktu sebulan, syukur-syukur yang bisa September selesai ya, itu 2 bulan atau sebulan untuk pendampingan. Jujur saja teman-teman, saya suka ketemu dan sering kali ketemu ketika kita ketemu, contoh waktu itu saya di Indonesia Timur tuh di NTB. Itu ternyata KPP-nya juga tidak tahu SOP-nya ini seperti apa kita merawatnya. Apakah harus digelontorkan tiap hari atau tiap minggu atau seperti apa. Nah itu tadi teman-teman harus mendampingi. Nanti ada itu materi untuk OP, dan saya nggak jelaskan sini kan itu ada porsinya sendiri yang lebih detail. Tapi intinya pesan kami, jangan memasukkan air hujan ke saluran atau ke ipal kita. Karena seperti tadi itu memang betul, jangan penuh padahal belum saatnya. Dan kalau sudah bicara nguras, ujung-ujungnya butuh biaya. Nah siapa yang membayar? Biayanya kan tidak murah. Katakanlah ada punya biaya, tapi belum tentu ada mobil atau mobil tinja yang bisa kita panggil, ya kan? Ya mungkin kalau di Jawa atau di Rembang atau di Kendal ada nih IPLT, bisa. Tapi ada ini, tapi IPLT-nya nggak ada, mungkin harus ke kabupaten lain. Nah jatuhnya itu, makanya usahakan tetap fungsinya sesuai dengan rencana, sesuai dengan desain, yang nggak boleh dimasukkan seperti deterjen atau maaf aja nih, kadang-kadang di daerah ada petani ya, petani bawa alat dari sawah atau ini, itu masih mengandung bekas semprotan itu disinfektan ya. Yep. Nah itu cuci kaki segala macam, akhirnya masuk, itu juga bisa mematikan bakteri. Makanya harus dijaga. Ipal kita ini memang segala macam bisa masuk, tapi tidak bisa semuanya masuk. Seperti itu. Jadi yang utama, sedangkan untuk grease trap aja kita menghindari jangan sampai lemak itu masuk. Karena kalau lemaknya sudah masuk, dia kering, dia akan menyumbat pipa. Nah kalau udah nyumbat pipa, kita nggak tahu kan ini yang tersumbat di mana. Harus dicari-cari lagi seperti itu. Karena sudah tertutup, baru ketemu nanti di manhole. Nah, manhole itu atau di bak kontrol. Siapa yang mau buka kejadiannya? Bisa buka, tapi belum tentu ada yang membersihkan. Jadi kasih tahu teman-teman KSM, apalagi nanti pendampingan, bahwa usahakan setiap persil atau setiap rumah itu menjaga kebersihannya masing-masing supaya tidak membebani ipal. Kalau sudah masuk ke jaringan atau sudah masuk ke sistem, itu sulit kita lacak di mana kejadian kerusakannya atau di mana tersumbatnya. Itu banyak kejadian seperti itu. Bukan banyak lah, ada beberapa ya. Kalau banyak berarti kita yang salah nih. Tapi ada beberapa yang ketika saya perhatikan kok tiba-tiba ipalnya meluap. Ada tuh kejadian ipalnya meluap. Ternyata di grease trap itu yang tadinya pipanya dipasang terbalik itu dilepas. Karena dia nggak mau tiap minggu membersihkan. Akhirnya maaf aja kan kalau kita mandikan walaupun ini rambut kan pada rontok itu mengalir masuk ke dalam sistem. Akhirnya menjadi gumpalan rambut yang menutup
IPAL. Saya nggak sebutkan namanya, tapi itu kejadian. Dan 3 bulan lalu bersih, 3 bulan kemudian saya monep, baunya kemana-mana. Ternyata tersumbat. Gitu. Mungkin Pak, sisa ini ada 2 pertanyaan lagi Pak. Ada mungkin lagi? Juga, dengan waktu juga sudah mepet Pak. Mungkin 2 aja Pak ya. Ini Pak dari Pak Anung dari Jawa Tengah. Nah, waterproof. Apakah dinding IPAL diperbolehkan diberi lapisan waterproof Pak? Ya, jadi gini Pak, kita kan sebenarnya pertama ini sebenarnya sih pada dasarnya sejauh itu memang biayanya yang tidak mahal dan bisa itu untuk mencegah terjadinya rembesan itu waterproof. Contoh mungkin saya kasih tahu ke teman-teman, ketika saya monep di NTB di Bima. Di Bima itu IPAL-nya dibangun kebetulan daerahnya sulit air. Air ada, tapi ketika musim kemarau dan jadinya musim kemarau, dia itu pada ngetesan, kalau untuk ngetesan kan airnya banyak nih Pak. Bapak-bapak ya atau teman-teman semua, itu banyak air. Untuk mendapatkan air segalon, itu bapak-bapak atau ibu-ibu di sana itu nunggu setengah jam. Bayangin, ini kita punya IPAL ukurannya 3 meter kali 12 kan dalam. Itu berapa ini, dan itu kan sayang, mereka aja untuk minum susah. Itu pada saat saya monep musim kemarau. Akhirnya, daripada kita bicara nanti takut rembes, karena kan ini, kita pakai cat waterproof, gitu loh ya. Udah kita cat, ya mudah-mudahan kita ini kalau memang bener ngecatnya dan bahannya juga bukan yang KW atau yang palsu, itu akan menutup kemungkinan rembesan. Itu kejadian, jadi pada dasarnya boleh seperti itu. Ya, ada lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir dari Bapak Hedrianto Budiman. Maaf Pak, mau nanya untuk campuran beton plat dinding bagaimana ya untuk mencapai K225 yang mudah diaplikasikan oleh tukang-tukang di lapangan. Terima kasih. Makanya kalau kita bicara pakai K175, K225, ini kan tukang tuh bukan kayak kita ini. Sebenarnya sih memang standar kekuatan beton itu kan pakai K. Kenapa K itu kan sebenarnya K itu bentuknya kan kubus, jadi K itu ya dari kata kubus. Jadi jangan sampai singkatannya aneh-aneh ya. K, kubus. Kubus itu ditekan, kalau K 225 berarti 225 kilo per, saya lupa meter persegi atau sentina. Sekarang tukang itu kan nggak bisa kita, bangun dong, saya minta campurannya K 225. Mereka kan caunya cuma, Pak berapa? 1, 2, 3, atau berapa yang diminta. Makanya kalau Bapak atau teman-teman lihat di Juknis, itu mudah-mudahan koreksi saya ya, itu yang disebut adalah campuran 1, 2, 3 seperti itu, bukan K. Karena tukang kalau K 225 tuh seperti apa, mereka nggak ada bayang, tapi kalau campuran kan enak. Oh 1, 2, 3 berarti kan kalau dijumlahin 1, 2, 3, 2, 3, 6, berarti kalau 6 untuk semen 1/6, kalau minimal 1 meter kubik 1/6 kali 1 meter kubik, oh sekian, gampang Pak mereka. Tapi kalau udah bicara K225 ya agak sulit juga, kecuali ready mix atau ini itu gampang. Tapi kita bicara yang orang tukang itu paham. Jadi campuran saja ya. Dan kalau 225 karena 123 123 itu kan identik dengan K175. Kalau dimintanya misalnya teman-teman membuat speknya betonnya itu 225, berarti campuran semennya yang perlu ditambah segala macam. Itu nanti ada, kalau nggak salah di dalam tabel yang diberikan di pelatihan ini, ada kalau 175 itu campurannya apa, berapa perbandingannya. Dilihat aja ya, takutnya saya keliru baca. Nanti teman-teman lihat, kalau 225 itu campuran semen, semen, pasir sama kerikil itu berapa-berapa. Itu aja, pasang aja di dinding di tempat tukang ini. Nanti kalau mau nyampur, ini ya ukurannya ini. Mereka baca itu, tapi jangan nanti pakai K225 ya, mereka akan balik lagi. Memang ada yang tukang tahu, tapi kita cari yang mudah saja. Oke, ya, ada lagi yang perlu? Udah habis Pak, udah habis pertanyaan. Oh, sudah? Iya Pak. Baik, waktu juga? Udah Pak, udah waktu juga. Keasikan. Ayo Pak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Purwono selaku narasumber di sore hari ini.
telah menyampaikan materinya. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi para TFL dalam menjalankan tugasnya. Sebelum ditutup, kami mengingatkan para peserta agar setelah ini segera mengisi form evaluasi yang telah dibagikan untuk mengevaluasi materi yang telah disampaikan tadi. Setelah itu, silakan istirahat dan kita akan jumpa lagi pada materi ketiga, yaitu manajemen pengelolaan keuangan yang akan dilaksanakan besok pagi, dimulai tepat jam 8 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman di wilayah Barat. Semoga nanti kita jumpa kembali di waktu yang kesempatan lain. Mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Oke. Teman-teman saya di wilayah kami juga, Pak.